nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ya, selamat siang Pak Namo. Selamat siang Bu Limbong. Tempatnya. Pak Namo. Sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan sehat juga Pak. Ya. Iya, terkait tentang Zoom kita ini Pak, sepertinya ada hal menarik yang mau Bapak ceritakan kepada saya. Kira-kira apa itu Pak? Saya ingin menyampaikan atau bercerita kepada Ibu tentang hal yang saya alami atau yang saya hadapi di sekolah, bahwa ada beberapa siswa yang tidak tahu membaca. Jadi saya telah mentotal siswa di sekolah saya yang tidak tahu membaca sekitar 12 orang, dan pendataan yang saya lakukan itu tadi pas jam 9 hari ini, tadi pagi, seperti itu dia Bu. Dan memang setelah saya data mereka memang tidak tahu membaca sama sekali. Itu dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Mengingat bahwa kelas 1 dan kelas 2 itu masih fase A, jadi mereka belum bisa dipaksakan untuk bisa membaca, seperti itu dia Bu. Oke Pak, terima kasih. Berarti udah saya dengar. Ya Pak, udah didata ya Pak? Siswanya Bu. membaca. Nah, sebelum ke sana ya kan Pak, waktu pas data itu, berarti sebelumnya memang udah ada ketahuan siswa kita yang nggak tahu membaca ya kan Pak? Makanya Bapak sampai mendata lagi, kira-kira entahnya cuma nggak di kelas ini yang nggak pintar membaca gitu kira-kira ya Pak? Iya, karena memang saya itu masuk setiap kelas dan mempertanyakan hal itu kepada guru-guru, wali kelas, siapa aja siswa-siswi kita yang tidak tahu membaca, seperti itu dia Bu. Oke Pak. Nah, kira-kira siswa yang tidak bisa membaca ini kan Pak, tadi kan sampai kelas 3 yang saya dengar ya kan Pak? Iya, kelas 3 sampai kelas 6. Bahkan ada yang kelas 6 Pak? Iya, kelas 3 sampai kelas 6 itu ada 12 orang yang tidak tahu membaca. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak nih, kalau kita identifikasi, kira-kira akar permasalahannya ini di mana kira-kira Pak? Setelah saya mengidentifikasi, itu kan pendidikan itu kan menurut saya itu dimulai dari keluarga, atau keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan yang utama, seperti itu dia. Dan setelah saya identifikasi kenapa siswa ini tidak bisa membaca, yang memang itu ada, bisa kita lihat dari perkembangan daripada siswa ini Bu, gitu dia. Dari keluarga juga tidak begitu mendukung atau membantu anak-anak ini untuk bisa membaca. Dan saya melihat juga anak-anak ini mengalami yang namanya kesulitan untuk bisa mengenal abjad dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa saya diagnosa, saya pikirkan, identifikasi masalahnya bahwa ini memang kurangnya minat siswa atau kurang greget gitu dia. Kurang berminat gitu ya Pak? Iya.
sedikit yang agak rancu kita rasa ya kan Pak, kenapa bisa sampai kecolongan kita sampai di kelas 6 gitu, kenapa atau tunggu Pak Henry kali ya yang mau mendata, memperhatikan gitu kali ya Pak, makanya sampai kebobolan sampai kelas 6, ada yang belum bisa membaca ya kan? Iya, Bu. Jadi ini memang sudah saya tanyakan juga kenapa mereka ini tidak tahu membaca gitu. Memang ada beberapa hal atau penyebab juga di samping tadi pengaruh keluarga juga, ada juga, siswa ini apa namanya itu, eee, pendengarannya kurang, Bu. Ada berapa 2 orang pendengarannya kurang gitu dia, Bu. Itu adalah yang kelas 6. Yang kelas 6 kurang pendengarannya gitu dia, Bu. Tapi mereka nggak pengen ke SLB ya Pak, ataupun ke sekolah yang atau apa namanya, nggak ada alternatif keluarga untuk membeli alat bantu dengar gitu ya Pak? Enggak, dan ada juga satu orang itu dia, eee, rabun rabun jauh, bahkan dia harus melihat buku harus dekat seperti ini. Nah, itu dia masalahnya sehingga dia susah memang untuk membaca gitu. Oke baik Pak. Nah kemudian kan Pak, bisa nggak nih saya tahu kan Pak, kalau misalnya nih mereka kan bisa kita bilang bukan nggak bisa baca, tapi kurang ya kan Pak, misalnya belum Iya, lancar gitu ya kan Pak. Nah kira-kira iya. itu berpengaruh nggak sama hasil belajar mereka gitu? Kira-kira mereka Eee, susah atau enggak gitu? yang pastinya sebenarnya mereka ini, ya dari apa yang mereka alami, ya mereka hasil belajarnya pasti berkurang gitu. Dan itulah, yang membuat saya, greget, ya membuat saya berniat membuka kelas khusus kepada anak-anak ini, supaya mereka tidak mengalami ketertinggalan yang sangat jauh dari teman-temannya, seperti itu dia. Oke baik Pak, terima kasih. Nah berarti untuk membantulah kita ya kan Pak, anak-anak didik kita tadi yang dari kelas 3 sampai kelas 6 ada 12 orang, ada yang belum fasih membaca. Nah kira-kira apa langkah Bapak untuk membuat mereka itu supaya nanti hasil belajarnya itu juga mengalami peningkatan? Kita sebut saja mereka hanya sebatas KKM sekarang ya kan Pak? Iya. Apa langkah Bapak gitu untuk supaya nanti mereka itu fasih, lancar membaca? Oke, langkah-langkah yang saya akan laksanakan, ya akan saya gunakan, ya pertama, saya tetap yang namanya membangun kerjasama dengan guru, ya wali kelas mereka masing-masing, saya bangun kerjasama, saya memberikan motivasi kepada teman-teman guru. Dan yang kedua, saya akan memanggil atau mengundang orang tua siswa ke sekolah untuk membicarakan tentang keadaan dan yang dialami oleh siswa di sekolah. Dan yang ketiga, itu tadi yang saya katakan tadi, saya akan membentuk kelas khusus supaya saya fokus kepada anak-anak ini yang tidak tahu membaca ini. Seperti itu dia, Bu. Wah, berarti rencana Bapak itu keren ya, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak nih, ketika nanti Bapak membuat kelas khusus, itu mengganggu pelajaran ketika sedang berlangsung atau bagaimana, Pak? Maksud saya seperti ini. Nanti kelas khususnya itu dilakukan setelah pulang sekolah atau bagaimana kira-kira? Saya melakukannya kelas khusus ini adalah pada saat jam pembelajaran. Jadi saya menggunakan jam pembelajaran ini 2 jam setiap harinya. Misalnya, les pertama sampai les kedua saya menggunakan jam ini dan saya fokus kepada anak ini untuk mengajari mereka membaca, seperti itu dia. Berarti nanti ketika rencana aksi Bapak ini, Bapak sendiri yang turun tangan juga ya, Pak, sembari berkolaborasi dengan rekan yang lain, ya kan, Pak?
Iya, Bu. Jadi, mulai jam pertama sampai jam kedua itu saya fokus kepada mereka, artinya mereka secara mandiri saya ajari, dan setelah itu saya berkolaborasi dengan teman-teman wali kelas, ya di kelas mereka masing-masing setelah saya mengajari mereka anak-anak ini di kelas khusus, seperti itu dia, Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti rencana aksinya itu kalau menurut Bapak sebagai kepala sekolah ya kan Pak, masih Iya. mau gitu memperdulikan dan terjun langsung untuk memperhatikan anak-anak ini supaya fasih membaca. Karena mau nggak mau ya kan Pak, baik buruknya hasil dari output sekolah kita itu kan gambaran dari kita juga sebagai guru dan kepala sekolah ya kan Pak. Iya, Jadi Bu. nanti Bapak semangat, kemudian apa namanya ya, tetap memotivasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu kan. Nah, Siap, kira-kira Bu. kalau dari rencana aksi Bapak ini kan Pak, kira-kira berapa hasil yang Bapak inginkan? Misalnya kalau tadi Kakak masih sebatas KKM, menurut Bapak, Bapak positif thinking nggak kalau misalnya nanti aksi ini bisa meningkatkan hasil belajar mereka gitu? Iya, jadi saya membuat skalanya dalam hal ini ya mungkin dalam hal ini skala mereka ada pada posisi 2. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin posisi mereka ada pada skala 7 dan 8 seperti itu dia, Bu. Keren Pak, mantap. Berarti ini sepak terjangnya tinggi ya Pak, dari 2 langsung ke 7 dan 8. Berarti untuk mencapai 7 dan 8 ini kita butuh semangat yang ekstra, kemudian dan pastinya kesabaran yang ekstra ya kan Pak. Iya, Bu. Dan yang pastinya apa namanya, nggak langsung selesai begitu saja, artinya tahap by tahap ya kan Pak. Karena Iya, kan Bu. nggak mungkin juga ya kan Pak, dari 2 langsung ke 7. Yang pasti step by step dari 2, 3, dan yang pastinya yang 12 ini nanti kita tuntaskan gitu ya Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Nah, kemudian dari rencana aksi Bapak itu, kira-kira kapan nih eksekusi pelaksanaan kelas khususnya tadi Pak dilaksanakan? Tadi kan Pak, tadi Oke. itu data. Nah, Iya. kira-kira karena kelas khusus ini Oke. Rencana aksi yang akan saya laksanakan itu dimulai dari besok. Mulai besok dan itu adalah merupakan program saya dalam 1 semester ini. Dan itu dimulai dari besok sampai kepada nanti 1 minggu sebelum ujian semester. Seperti itu dia, Bu. oke Pak, berarti nanti di akhir semester di bulan 12 nampak hasil yang angka 7 dan 8 tadi ya Pak, harapan kita. Iya, harapan kita seperti itu dia, Bu. Sama halnya seperti pengalaman kami ya Pak, berbagi sedikit. Di sekolah kami juga ada yang seperti itu Pak. Tapi kalau kami, Bapak kan bikin rencana aksinya kan buat kelas khusus. Tapi kalau kami kan Pak, ya setiap guru mapel yang masuklah yang lebih sabar menghadapi anaknya, membimbing khusus, dan ketika istirahat panggil gitu. Jadi ya Pak. Jadi kalau menurut saya rencana aksi Bapak ini sudah keren dan semoga rasa sabar dan motivasinya itu tetap ya, sebatas ini saja, sebatas yang untuk 12 orang. Harapan kita setelah yang 12 orang ini nggak ada lagi ya kan Pak. Iya, Jangan lagi Bu. kita seperti itu. Nah, kira-kira ada lagi kira-kira Pak yang mau kita Uh, ya cukup, Bu, untuk hal ini, Bu. Terima kasih buat motivasinya yang Ibu berikan kepada saya. Semoga dan mohon dukungannya supaya saya dapat menyelesaikan tugas ini. Karena tugas adalah tugas mulia,
karena kegagalan anak-anak adalah bagian daripada kegagalan kita juga, seperti dia Bu. Terima kasih, thank you. Oke, sama-sama Pak, Njua-njua. Selamat sore Pak Namo. Selamat sore Bu Limbong. Maaf Pak mengganggu waktunya. Bisa Pak saya bercerita? Oh, bisa Bu. Silakan Bu. Ya, meminta Pak tempat bercerita karena saya rasa Bapak dalam menangani hal psikologi lebih paten ya kan Pak. Makanya saya memilih Bapak gitu kan. Iya. Ya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih buat kepercayaannya Bu dalam hal ini. Kira-kira apa yang perlu kita bahas ini Bu, atau apa tujuan Ibu kira-kira dalam hal ini? Atau apa agenda yang Ibu akan bahas dalam sesi ketika Ibu datang dalam kegiatan ini? Apa fokusnya? Seperti itu dia Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya mau bercerita gitu dalam hal rekan kerja ya kan Pak. Ya, Saya gitu. Di sini kan Pak, kita kan rekan guru nih kan ada jadwal piket nih ya kan Pak. iya Bu. Nah, di sini kan Pak saya menemukan itu rekan piket saya itu kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai piket gitu Pak. Jadi dalam arti kata kami ada 3 orang ya kan Pak. Tapi nanti hanya saya sendiri terus gitu Pak. Oh, seperti itu dia Bu ya. Artinya Ibu mengalami yang namanya masalah tentang piket ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan situasi yang Ibu alami saat ini? Kalau dibilang perasaan saya kan Pak, saya merasa tersakiti Pak. Wah, Merasa aduh. tersakiti, kemudian kadang merasa sedih. Kok seperti ini ya gitu. Oh iya ya. Jadi kira-kira Ibu saat ini posisi sedih lah ya Bu ya, Iya karena Pak, mengalami situasi yang seperti ini. iya Pak. Jadi dari skala 1 sampai 10, di manalah posisi Ibu saat ini dalam mengerjakan piket ini? Kalau saya sendiri kan Pak sudah berada di angka saya inginkan itu teman saya itu masih di angka 2, bahkan bisa dibilang hanya sedikit 1 gitu Pak. Oh, seperti itu dia ya. Iya, Kira-kira apa yang Ibu pelajari dari situasi saat ini ketika Ibu merasa tersakiti? Apa pelajaran yang Ibu dapatkan dari situasi ini? kalau dari situasi saat ini kan Pak, sepertinya saya memang harus bagaimana ya Pak? Kalau yang sekarang saya rasakan itu saya mengelus dada aja Pak. Oh Sabar. gitu. Oh gitu dia. Dalam hati ya kan Pak. Iya. Apakah rekan saya ini kurang sadar gitu kan Pak. Kadang ada juga keinginan saya itu saya mau menyadarkan dia, makanya saya mau cerita sama Bapak kira-kira bagaimana cara kita menyadarkan dia, karena kan sebelumnya kita sudah tanya gitu kan, udah sering kita ingatkan juga teman kita ini kan Pak, eee, Mhm. "Pak, Bu, kok piket?" Gitu Pak. Tapi iya, gitu aja, tapi faktanya di lapangan tetap aja gitu. Oh gitu dia. Kira-kira apa ide atau peluang yang ada saat ini untuk mendukung atau mencapai tujuan Ibu dalam konteks sadarnya tadi Bu, untuk menyadarkan mereka gitu? Ya mungkin ya kan Pak, tapi ya bukan cuman mungkin, saya punya keinginan itu saya mau berbicara langsung dengan mereka empat mata gitu kan. Karena kadang kan Pak, saya juga perlu tahu apakah memang ada kendala, benar-benar kendala mereka ketika melaksanakan piket atau ada hal lain atau memang kadang saya menarik diri sendiri kan Pak, atau memang dia nggak suka piket bareng saya. Seperti itu dia ya. Iya. Jadi andai kata lah misalnya Ibu sudah berpikir tentang hal itu, kira-kira apa dampak dari masing-masing peluang yang ada Ibu lihat
dalam konteks menyadarkan tadi, itu dia, Bu. Kalau dampak peluang ya Pak, kan Pak, kalau misalnya saya mengajak berbicara langsung, saya rasa nanti saya bisa menemukan jawaban ya kan Pak. Jawabannya, Iya, alasan kenapa kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan piket gitu Pak. Jadi artinya kan bisa menemukan jawaban gitu Pak. oh iya ya. Jadi kira-kira dalam hal ini kan ketika kita mengajak mereka bicara atau mengajak teman tadi yang tidak piket bicara, kira-kira apa alternatif lain yang mungkin untuk dapat dipertimbangkan dalam hal ini? Mungkin kan ada orang ketika diajak bicara, dia dia tidak senang atau dia tidak suka atau bagaimana, seperti itu dia, Bu. Oh, kalau rencana saya itu kan Pak, ke depannya kalau misalnya nanti saya ajak bicara masih kurang ini, saya coba nanti kan Pak melihat peluangnya ketika beliau sedang santai, pas jam istirahat, atau pas beliau sedang tidak masuk ke kelas ya kan Pak. Kita coba mendekati, dan yang pastinya kita lihat juga moodnya kan Pak. Siapa Ah, tahu, iya. dan wajah juga kan ketahuan moodnya, lagi enak hati atau tidak. Iya betul, Bu, betul. Kira-kira seberapa yakinlah Ibu bahwa solusi yang Ibu pilih itu memberikan hasil sesuai dengan tujuan Ibu? Kalau saya rasa, kalau bertanya hasil ya kan Pak, Iya, setidaknya 60% bisa menjawab rasa gelisah di hati saya gitu, untuk menemukan jawaban tadi, alasan kenapa gitu kan Pak. Ya mudah-mudahan nanti dengan bercerita, kemudian kita mendengarkan, kemudian kita tahu, akhirnya kita yang menarik ke diri sendiri, oh ternyata alasannya ini. Jadi nanti mungkin rasa sakit hati saya tadi itu atau tersakiti tadi bisa terobati gitu Pak. oh iya ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika menggunakan solusi tersebut? Ya mau nggak mau kan Pak, kita kan seorang guru ya, kita juga Iya, punya psikologi. Ya mudah-mudahan dengan metode pendekatan itu beliau juga memposisikan dirinya sebagai guru. Artinya kita di sekolah itu sama-sama punya tugas, punya tanggung jawab. Ya mudah-mudahan juga nanti dengan bercerita keterbukaan itu, saya dan dia mengerti tanggung jawab sebagai guru itu bukan hanya mengajar, tapi ya diingat juga sebagai tugas tambahan sebagai tiket. Apalagi sekarang kan Pak, kita diwajibkan itu melakukan 5S setiap pagi ya kan Pak. iya. Artinya bisa juga kita goda dia kan Pak, digoda dalam arti kata, kita seperti ini, anak-anak juga rindu loh, kita itu pengen berdiri bersama di sana gitu. Hmm, Jadi kan nggak cuma saya aja yang lihat anak-anak, jadi kalau kita bersama, anak-anak itu juga senang ketika datang ke sekolah gitu Pak. itu dia ya. Wow, luar biasa, Bu. Jadi kira-kira bagaimana langkah Ibu dalam menjalankan rencana ini? Langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Kira-kira seperti itu. Yang pertama kan Pak, langkah yang mau saya lakukan itu, eh, saya mau melihat jadwal santai ibu tersebut di sekolah, misalnya kami di SMA kan Pak, nggak setiap saat masuk berdasarkan jamnya ya kan Pak, misalnya mata Iya. pelajaran pagi. Nah, jadi nanti kita lihat ketika ibu itu tidak ada jadwal masuk ataupun jam istirahat, kita coba mendekati atau mendekatkan diri Pak kepada bapak ibu tersebut. Jadi kita ajak ngobrol gitu Pak. Iya. Oh, luar biasa, Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu lah, apa sumber daya atau dukungan yang Ibu butuhkan dalam menangani masalah yang Ibu hadapi ini? Karena mengingat bahwa ada teman Ibu piket tidak menjalankan tugasnya, seperti itu dia. Oke. Mungkin sumber daya yang saya butuhkan itu kan Pak, bukan sejawat yang lain. Iya, Sejawat yang lain artinya saya kan bisa bercerita lagi kepada rekan sejawat yang lain, biar dia juga juga bisa membantu Pak, membantu saya nanti ketika duduk bersama. Jadi ada penengah gitu Pak.
Jadi kan bisa aja nih kan Pak, ketika kita duduk bertiga gitu kan Pak, nanti ketika saya mengutarakan perasaan saya, dia nggak terima. Jadi kalau misalnya ada rekan sejawat yang lain, ada penengah nantinya Pak. Oh, Itu mungkin seperti itu. sebenarnya yang mau saya inginkan gitu Pak. Oh, berarti yang Ibu butuhkan di sini adalah teman sejawat dan seperti itu dia. Kira-kira perlu nggak di sini kita juga membutuhkan dukungan dukungan atau sumber daya dari kepala sekolah seperti itu dia, Bu? Kalau di rencana saya ini kan Pak, jangan dulu sampai ke kepala sekolah gitu Pak. Artinya kita tetap jaga image kita sebagai tim satu piket gitu Pak. Karena kan mau gimana pun kami itu tim satu piket gitu Pak. Jadi kalau Oh, gitu. harus sampai kepada kepala sekolah gitu Pak. Tetap Oh, gitu Pak. ya seperti itu dia, Bu, ya. Jadi, eee, kira-kira bagaimanalah andai kata Ibu sudah, apa namanya itu, mendapatkan sumber dukungan atau yang dibutuhkan saat ini. Kira-kira menurut Ibu lah, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan rencana ini ketika sudah mendapatkan dukungan daripada teman sejawat? Seperti itu dia, Bu. Nah, mungkin keberhasilannya kan Pak nanti dilihat setelah pertemuan itu ya kan Pak, setelah nanti kita berbicara. Nah, Iya. minggu depannya kan kita pikir lagi, kita lihat Pak ada perkembangan atau tidak gitu Pak. Oh, Nah, iya ya. belum ke sana kan Pak, habis berbicara kan kita bisa lihat ekspresi wajahnya seperti apa, terbukakah, emosionalkah, atau bahkan dari mimik wajah kan Pak kita tahu bahwasanya dia nggak senang digituin gitu Pak. Mungkin dari situ juga nanti sudah nampak keberhasilannya gitu Pak. Oh, seperti itu dia, Ibu. Jadi bagaimana kira-kira dan kapan kira-kira Ibu ingin menjalankan strategi Ibu ini dalam supaya tetap ada kerjasama piket di sekolah Ibu? Kalau mungkin pelaksanaan rencana saya ini kan Pak, itu mungkin di hari Kamis, karena kami kan Pak piketnya di hari Senin. Jadi kalau misalnya besok ini kan Pak mau melihat dulu situasi hatinya, ya kan Pak. Besok kan Rabu, melihat situasi hatinya dulu. Nah, kemudian nanti Kamis baru kita laksanakan gitu Pak. Oh, gitu dia. Ya, saya yakin Ibu pasti bisa menjalankan tugas piket dengan sukacita dan saya juga yakin bahwa Ibu dapat menyelesaikan masalah yang Ibu alami dalam hal ini ya mungkin ada ada kurang nyaman atau kurang enak di hati mengingat bahwa ada teman-teman menpiket yang tidak menjalankan piket dengan baik. Saya yakin bahwa Ibu mampu menjalankan tugas ini, ya mampu menyelesaikan masalah ini, karena saya tahu kalau ada masalah pasti ada solusinya. Namun dalam hal ini saya juga memotivasi Ibu bahwa yakinkan diri Ibu bahwa Ibu adalah orang hebat dan yakinkan juga diri Ibu bahwa Ibu tetap membangun kolaborasi yang baik dengan teman-teman, dengan teman sejawat tanpa menghakimi, tanpa yang namanya membuat masalah baru seperti itu dia dan juga selanjutnya adalah tetap bina kemitraan dan jangan sampai lewat situasi yang ada ini anak-anak siswa-siswi kita akan mengalami masalah. Jadi itu semua harus kita mulai dari diri kita. Tidak ada perubahan yang kita alami kalau kita tidak memulainya. Jadi saya salut dengan Ibu, Ibu sudah memulainya dengan baik dan juga saya berdoa bahwa Ibu akan mampu mengakhiri atau membuat finish yang baik dalam kegiatan ini. Jadi salam sukses buat Ibu, terus semangat dan terus berkarya untuk sekolah. Terima kasih Bu, Juah Banta Karina. Dan juga Pak, terima kasih banyak ya Pak masukannya.
Terima kasih, Bu.